Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenai zaman batu muda beserta bukan zaman kebudayaan Megalitikum. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang zaman batu muda. Oh, apa kalian masih ingat? Ya, pada video sejarah yang sebelumnya, ya, kita sudah belajar apa? Yap, kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai zaman batu Madya atau disebut sebagai Mesolitikum. Pinter. Nah, kali ini kita akan berlanjut ke zaman batu muda ya yang usianya lebih muda lagi, ya lebih dekat dengan kita yang sekarang. Zaman batu muda atau Neolitikum ini berlangsung pada sekitar 10.000 sebelum Masehi ya. Oh ya, asal kata dari Neolitikum itu litik itu kan batu, neo itu baru ya. Artinya kalau diartikan ya zaman batu baru atau muda. Perkembangan budaya pada masa ini sudah sangat maju daripada zaman sebelumnya. Ya, jadi pada masa ini alat-alatnya sudah lebih canggih ya daripada masa Mesolitikum apalagi Paleolitikum. Kenapa demikian? Karena adanya migrasi secara bergelombang ya penduduk Proto Melayu yang berasal dari Yunan, ya, Cina Selatan dan kemudian menyebarkan kebudayaan kapak persegi ke Nusantara. Nah, menurut Sukmono, kebudayaan Neolitikum ini menjadi dasar kebudayaan Indonesia sekarang dan beberapa tradisinya itu masih ada sampai sekarang. Nah, bisa dikatakan pada masa Neolitikum ini kita kenal dengan nama revolusi Neolitik ya yang dicetuskan oleh orang yang bernama Gordon Childe. Ya, revolusi Neolitik ini menandai transisi dalam sejarah manusia ya dari awalnya yaitu berupa kelompok kecil pemburu pengumpul ya mengumpulkan makanan awalnya ya dan bersifat nomaden. Kemudian pada masa Neolitik ini menjadi masyarakat bercorak pemukiman pertanian dan peradaban awal yang lebih besar ya. Mengapa demikian? Simak penjelasan berikut. Nah, ini dia cara bertahan hidup yang dipakai oleh masyarakat Neolitik ini sudah food producing ya, yaitu bercocok tanam dan beternak. Ya, sudah tidak lagi mengumpulkan makanan ya walaupun masih berburu tapi sudah jarang. Tapi mereka sudah mengenal cocok tanam dan mereka sudah mulai menanam yang namanya padi. Ya, dan mereka juga kenal yang namanya beternak. Ya, sudah mulai beternak domestifikasi hewan-hewan seperti kambing, sapi, kerbau, ya kuda. Kemudian mereka juga memiliki tempat tinggal yang permanen atau menetap ya, yaitu menggunakan rumah panggung, tidak lagi tinggal di gua, tapi sudah bisa membangun rumah yaitu rumah panggung ya, walaupun masih sederhana ya, bukan sederhana bahkan mulai apa sedikit lebih baik ya walaupun tidak secanggih sekarang. Ya, inilah mengapa tadi dikatakan sebagai revolusi Neolitik ya karena mereka sudah food producing ya, sudah kenal cocok tanam dan mereka sudah tinggal secara permanen serta mereka sudah mengenal teknologi pembuatan peralatan yang lebih canggih. Ya. Nah, di masa ini masyarakat Neolitikum itu sudah mengenal kepercayaan yaitu animisme, yaitu memuja roh nenek moyang dan dinamisme. Ya, percaya bahwa dalam setiap benda itu ada rohnya. Nah, ini nanti kemudian berkaitan dengan kebudayaan Megalitikum. Nah, alat yang dipergunakan ya pada masa ini itu sudah sangat halus pembuatannya ya karena sudah mengenal teknik mengasah dan mengupam. Nah, ciri khas kebudayaan Neolitikum ini dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Nah, kebudayaan pertama adalah kapak persegi ya. Pemberian nama kapak persegi ini berasal dari seorang arkeolog yaitu von Heingelden. Ya, kapak persegi ini banyak ditemukan di Indonesia bagian barat ya khususnya Sumatera, Jawa, Bali dan sedikit berada di Indonesia Timur di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Penyebaran kebudayaan kapak persegi dari Asia Daratan ke Kepulauan Nusantara ini melalui jalan barat ya, yaitu awalnya berasal dari Yunan, kemudian turun ke Asia Tenggara daratan di Indochina, kemudian semenanjung Malaka menyeberang ke Sumatera, lalu ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan terakhir di Maluku. Kapak persegi ini fungsinya sebenarnya macam-macam, ya, tapi lebih banyak dipergunakan sebagai lambang kebesaran, jimat, dan untuk keperluan upacara
keagamaan. Nah, variasi lain dari kapak persegi ini ada kapak bahu, kapak tangga, kapak atap, dan kapak biola. Mengapa dinamakan kapak persegi? Ya, kalian lihat sendiri di layar ya bentuknya seperti apa. Lalu kapak lonjong, ya kebetulan kapak lonjong. Ini kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat. Lalu ya seperti kalian lihat pada gambar ya. Kapak lonjong yang besar disebut Walsen bill, sedangkan yang kecil disebut cane bill. Ya. Kapak lonjong ini biasanya digunakan sebagai menebang kayu, terus kemudian ada alat untuk upacara. Kapak lonjong banyak ditemukan terbatas di bagian timur ya, di Sulawesi, Sangihe, Talaut, Flores, Maluku, Tanimbar, Leti, Maluku, Papua. Nah, persebaran kapak lonjong ini awalnya juga berasal dari Asia Daratan ya, melalui jalan timur, berbeda dengan kapak persegi tadi jalan baratnya. Awalnya ada di Asia Daratan, kemudian Cina, Jepang, Kepulauan Formosa, sekarang Taiwan, kemudian Filipina, Minahasa di Sulawesi Utara, kemudian Maluku, dan terakhir ada di Papua. Nah, kapak lonjong ini ternyata masih digunakan hingga saat ini oleh orang-orang Papua ya. Antara lain untuk menebang kayu, kemudian untuk barter, ya alat barter, pertukaran barang, kemudian juga digunakan untuk keperluan upacara keagamaan. Kemudian ada lagi kebudayaan satu lagi yaitu gerabah, ya peninggalan dari masa Neolitikum, yaitu gerabah ini punya fungsi sebagai wadah. Ya, wadah antara lain untuk keperluan sehari-hari ya, untuk nampung air, terus untuk meletakkan makanan ya, atau bisa sebagai upacara ya, upacara keagamaan. Kemudian untuk hiasan jika bentuknya sudah indah, artinya jika sudah mengenal gerabah ini mereka sudah bisa membuat gerabah ini, artinya mereka sudah mengenal api ya. Banyak ditemukan di lapisan teratas bukit-bukit kerang di Sumatera dan bukit-bukit pasir selatan Jawa, yaitu antara Yogyakarta dan Pacitan. Kemudian Kendeng Lembu ya, Banyuwangi, Tangerang, kemudian Minangkabau di Sulawesi. Nah, di Melolo atau di daerah Sumba ini banyak temukan gerabah berisi tulang manusia. Ini ada kaitannya dengan upacara kematian ya. Kemudian berlanjut ke kebudayaan batu besar ya, atau megalitikum. Nah, ini masih bagian dari kebudayaannya Neolitikum, tapi juga peralihan ke masa logam atau paleometalik. Kebudayaan megalitik merupakan kebudayaan yang utamanya menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Nah, bangunan megalitik digunakan sebagai sarana penghormatan dan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Kebudayaan megalitik ini muncul pada zaman Neolitikum dan berkembang luas pada zaman logam. Nah, penemuan bangunan megalitikum ini tersebar hampir di seluruh kepulauan Nusantara. Ya, bahkan sampai sekarang ini masih ditemukan beberapa tradisi megalitikum ya, seperti di Pulau Nias ya, contohnya seperti lompat batu ada ya, Sumba, kemudian di Flores, di Toraja juga ada. Toraja itu di Sulawesi Selatan. Lalu hasil kebudayaannya antara lain yang pertama ada menhir. Menhir punya pengertian yaitu tiang atau tugu batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Nah, fungsi menhir ini yaitu sebagai sarana tempat pemujaan, tempat memperingati kepala suku yang meninggal, ya, dan tempat menampung kedatangan roh. Lalu hasil kebudayaan yang kedua adalah punden berunda, yaitu bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat atau berundak-undak ya, yang makin ke atas terus makin kecil ya. Nah, punden berunda ini banyak ditemukan di daerah Cisolok, Sukabumi. Fungsinya itu untuk upacara ya, sebagai pemujaan terhadap nenek moyang. Lalu ada dolmen. Dolmen yaitu meja batu sebagai tempat sajen. Nah, ada dolmen yang berkakikan menhir, ada pula dolmen yang digunakan sebagai kubur batu ya. Jadi fungsinya ada dua dolmen ini. Lalu kubur peti batu, yaitu peti jenazah yang terpendam di dalam tanah yang bentuknya persegi panjang dan sisi-sisinya ini terbuat batu lempengan-lempengan atau terbuat dari lempengan-lempengan batu. Nah, kubur peti ini banyak ditemukan di daerah Kuningan, yaitu Jawa Barat. Sebenarnya juga ada di daerah-daerah lainnya. Contohnya seperti di Bojonegoro itu juga ada tradisinya. Kemudian sarkofagus. Ya, sarkofagus ini merupakan keranda atau peti jenazah yang berbentuk seperti palung atau lesung tetapi punya tutup.
Ya, beda kalau kubu peti batu tadi kayaknya nggak ada tutupnya ya. Nah, sarkofagus ini banyak ditemukan di Bali dan Sumbawa Barat. Lalu ada wahuga. Wahuga ini peti jenazah kecil yang bentuknya kubus, ya, dan ditutup dengan batu lain yang berbentuk atap rumah, ya, bisa kalian lihat seperti rumah-rumahan. Nah, wahuga ini banyak ditemukan di Minahasa, ya, bahkan masih ada sampai sekarang wahuga ini. Kemudian terakhir ini arca. Ya, arca megalitik banyak temukan di Sumatera Selatan dan diteliti oleh von Hengarden. Nah, arca ini itu bentuknya menggambarkan manusia dan binatang seperti gajah, harimau, babi rusa, dan kera. Jadi mereka itu sudah selain dari sini ya kita simpulkan itu sepertinya mereka selain menganut dinamisme dan animisme, mereka itu juga menganut totemisme, yaitu mereka juga memuja apa hewan-hewan. Ya. Bangunan-bangunan megalitik itu tadi seringkali ditemukan bersama alat-alat dari zaman Neolitikum yang paling banyak ditemukan bersama-sama alat dari zaman logam. Nah, von Hengarden ini membagi penyebaran kebudayaan megalitik di Indonesia menjadi dua gelombang. Yang pertama ada megalitik tua dan megalitik muda. Megalitik tua ini ya kebudayaannya menghasilkan menhir, punden bunta, dan arca-arca statis yang menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum ya 2500 sampai 1500 Masehi, sebelum Masehi. Dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi yaitu Proto Melayu. Kemudian megalitik muda. Megalitik muda ini menghasilkan kubu peti batu, dolmen, waruga, dan arca-arca. Ya. Menyebar ke Nusantara pada zaman perunggu yaitu 1000 sampai 1100 sebelum Masehi. Dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongsong yaitu Deutro Melayu atau Melayu Muda. Nah, akhirnya selesai juga mengenai zaman batu muda serta kebudayaannya yaitu kebudayaan megalitikum. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.